Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Pak Heri Adi Chandra, Skom Mkom, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aurelia Sofi Ramadhani dengan NPM 2310271. Terus Saya Dewi Estuti dengan NPM 23100-236. dengan saya Ahmad Lukman Hakim dengan NPM 23100-2007. Ya, jadi langsung masuk pengertian manajemen keuangan yang dibacakan oleh Saudara Dewi. Pengertian manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan suatu entitas, seperti bisnis atau individu, untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah mengelola dana secara efektif dan efisien, guna untuk memaksimalkan nilai aset dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Dalam konteks bisnis, pengelola keuangan juga mencakup pengambilan keputusan strategis terkait investasi, pembiayaan, dan dividen. Menurut penulis buku The Essential of Management, Joseph L. Macy, definisi manajemen keuangan sebagai ini berkaitan dengan operasi bisnis sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menggunakan modal perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan mengacu pada semua aktivitas bisnis yang berkait dengan bagaimana modal perusahaan digunakan, diperoleh dan dikelola mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Nah, untuk fungsi manajemen keuangan, yang pertama ada perencanaan planning. Perencanaan planning, fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua ada pengendalian atau controlling ketika telah mengalokasikan keuangan. Penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga ada pemeriksaan auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. Untuk yang keempat, anggaran atau budgeting. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi. Yang terakhir ada laporan atau reporting. Terakhir, fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki oleh perusahaan. tujuan manajemen keuangan yang pertama yaitu memiliki arus kas yang lancar, yaitu salah satu tujuan pengelolaan keuangan adalah agar arus kas suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Setiap kali uang masuk dan keluar, maka harus berhati-hati agar tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran atau pendapatan di bawah kebutuhan agar tidak merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu periksa keuangan perusahaan secara rutin, yaitu dalam bisnis terkadang hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Misalnya keuntungan proyek tidak sesuai harapan, untuk itu perusahaan harus perlu melakukan audit keuangan secara berkala agar dapat mengatur kembali strateginya untuk memastikan keuangan perusahaan aman. Yang ketiga, memiliki alokasi modal yang jelas. Setiap bisnis harus berhati-hati agar saat menganggarkan atau mengalokasikan modal pada suatu proyek atau kegiatan bisnis,
Penganggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah uang yang diperlukan untuk suatu proyek dan memperhitungkan apakah jumlah tersebut dialokasikan untuk suatu proyek, apa yang tersisa untuk kegiatan proyek atau tidak. Hindari menganggarkan anggaran lebih dari yang diperlukan agar arus kas bisnis dapat terus beroperasi secara normal. Yang keempat, menjamin keamanan finansial. Selain mencari keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya, perusahaan juga dapat menginvestasikan sebagian asetnya pada instrumen investasi. Tentunya di mana aset-aset tersebut diinvestasikan harus diawasi secara ketat oleh pengelola keuangan agar uang perusahaan aman. Keenam, penggunaan aset perumahan. Jika perusahaan mempunyai uang berlebih, uang tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan lebih banyak. Anda dapat berinvestasi melalui berbagai alat sehingga bisnis dapat memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh keuntungan. Tentunya pemilihan instrumen investasi harus didiskusikan dengan CFO untuk memastikan instrumen yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan rencana masa depan perusahaan. Ketujuh, manajemen laba perusahaan. Keuntungan perusahaan tidak hanya ditransfer ke operasional bisnis dan gaji karyawan, keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dapat dialokasikan untuk dana darurat perusahaan, wadah inovasi, dan penelitian, bahkan dapat dibayarkan dalam bentuk pajak. Kedelapan, mendapatkan pendanaan. Perusahaan harus menyediakan tambahan modal atau dana darurat untuk hal-hal yang mendesak. Misalnya jika mobil operasional perusahaan mengalami kerusakan yang tidak terduga, maka perusahaan harus menggunakan dana darurat untuk memperbaiki mobil tersebut. Kesembilan, memastikan kelancaran operasional bisnis. Tinjauan sistematis terhadap keuangan perusahaan akan memastikan kelancaran operasional. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu diketahui. Yang pertama ada konsisten. Kebijakan sistem dalam keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meskipun begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak yang milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan sebuah keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya, sebab stakeholder berhak tahu bagaimana dana atau hak mereka digunakan. Yang ketiga ada transparansi. Seperti yang diketahui perusahaan punya kewajiban yaitu terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan termasuk terkait keuangannya. Yang keempat ada kelangsungan hidup. Seperti manajer keuangan wajib tahu merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan, alias hidup. Manajer keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Yang kelima ada standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya, semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama. Yang keenam ada pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal.
Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh ada integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Oke, lanjut untuk tips tips mengelola manajemen keuangan. Berikut adalah tips yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan bisnis. Yang pertama ada lacak pengeluaran untuk meningkatkan keuangan. Untuk permulaan yang simpel, gunakan aplikasi pengelolaan uang untuk melacak pengeluaran di seluruh kategori dan lihat sendiri berapa banyak uang yang telah kita belanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, buat anggaran bulanan yang realistis. Gunakan kebiasaan pengeluaran bulanan serta gaji bulanan yang telah kita lakukan untuk menetapkan anggaran yang dapat kita pertahankan. Tidak ada gunanya menetapkan anggaran yang ketat berdasarkan perubahan drastis seperti tidak pernah makan di luar. Buatlah anggaran yang sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaan belanja kita. Harus melihat anggaran sebagai cara untuk mendorong kebiasaan yang lebih baik seperti memasak di rumah lebih sering. Meski begitu, berikan diri kita kesempatan realistis untuk memenuhi anggaran ini. Itulah satu-satunya cara metode pengelolaan uang ini akan berhasil. Yang ketiga, tingkatkan tabungan meski butuh waktu. Buat dana darurat yang dapat digunakan saat terjadi keadaan tak terduga. Sekalipun kontribusi tips ini kecil, dana ini dapat menyelamatkan dari situasi beresiko ketika kita terpaksa meminjam uang dengan suku bunga tinggi atau mungkin tidak mampu membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, juga harus memberikan kontribusi tabungan umum untuk memperkuat keamanan finansial jika kehilangan pekerjaan. Gunakan kontribusi otomatis untuk memperkuat kebiasaan menyimpan uang. Yang keempat, bayar tagihan tepat waktu setiap bulannya. Membayar tagihan tepat waktu adalah cara mudah untuk mengelola uang dengan bijak disertai dengan manfaat luar biasa. Ini membantu kita menghindari biaya keterlambatan dan memprioritaskan pengeluaran penting. Riwayat pembayaran tepat waktu yang kuat juga dapat meningkatkan skor kredit dan meningkatkan suku bunga kita. Yang kelima, kurangi biaya berulang. Sangat mudah untuk melupakan langganan bulanan atau layanan streaming dan aplikasi seluler yang membebani rekening bank kita meskipun layanan tidak pernah digunakan secara rutin. Cobalah meninjau pengeluaran untuk tagihan seperti ini dan pertimbangkan untuk membatalkan langganan yang tidak perlu untuk menyimpan lebih banyak uang setiap bulannya. Yang keenam, simpan uang tunai untuk membeli pembelian besar. Jenis pinjaman dan utang tertentu dapat membantu saat melakukan pembelian besar, seperti rumah atau bahkan mobil yang saat ini kita butuhkan. Meski begitu, untuk pembelian besar lainnya, uang tunai menawarkan opsi pembelian teraman dan termurah. Yang ketujuh, mulai strategi investasi. Bahkan jika kemampuan kita terbatas untuk berinvestasi, kontribusi kecil ke akun investasi dapat membantu dalam menggunakan uang yang sebelumnya peroleh untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. 8. Tetap perbarui catatan akuntansi. Jika akun Anda tidak diperbarui, Anda dapat mengalami beresiko kehilangan uang karena tidak tahu pembayaran pelangganan yang terlambat. Itulah sebabnya Anda perlu menggunakan sistem pencatatan sehingga dapat membantu Anda melacak pengeluaran, hutang, dan kreditur. Bukan cuma itu, Anda juga bisa menghemat waktu dan biaya. Yang terakhir ada kontrol stok. Kontrol stok yang efisien akan memastikan jumlah stok yang tersedia pada waktu yang tepat sehingga modal Anda tidak terbuang untuk pengeluaran yang tidak perlu. Anda harus menerapkan sistem untuk melacak tingkat stok demi memenuhi permintaan pelanggan. Gunakan aplikasi stok barang yang memiliki sistem notifikasi ketika stok akan habis sehingga lebih mudah dalam mengontrolnya. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang menjadi ruang lingkup dan kajian dalam manajemen keuangan diantaranya yang pertama yaitu keputusan pendanaan, manajemen
keuangan mempelajari tentang bagaimana cara mengambil keputusan terkait dengan pendanaan perusahaan. Manajer perusahaan akan berusaha memenuhi modal yang diperlukan, baik dari modal individu atau dari luar. Ketika modal yang dimiliki kurang, maka harus mencari modal dari pihak lain. Modal dari luar dapat didapatkan dari beberapa pihak, antara lain saudara, bank, investor, dan rekan bisnis lainnya. Jika mendapat pinjaman modal, maka akan terjadi perputaran usaha kembali dan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman modal dan mengembangkan usahanya. Keputusan modal yang tepat akan membuat usaha yang dijalankan semakin berkembang dan perusahaan yang dipimpin akan mengalami kemajuan. Yang kedua yaitu keputusan investasi. Perusahaan yang kelebihan dana dapat menyalurkan pada berbagai jenis kegiatan lain agar dana yang dimiliki dapat berguna dan mendapatkan keuntungan. Pengembangan yang dapat dilakukan salah satunya adalah investasi. Investasi yang tepat akan membuat suatu perusahaan dapat dikenal banyak orang. Keputusan investasi ini harus memilih perusahaan yang benar-benar dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang jelas. Perusahaan yang sudah jelas asal-usulnya akan membuat seseorang yang melakukan investasi yang lebih tenang. Perusahaan tersebut biasanya perusahaan yang memiliki konsistensi dalam bidang keuangan. Sebelum melakukan investasi, dapat kita lihat rekam jejak laporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Setiap perusahaan pasti memiliki aset untuk mendukung usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan yang memiliki aset harus mampu memanfaatkan aset tersebut dengan baik. Pemanfaatan aset yang baik akan membuat perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Langkah dalam mengambil keputusan pengelolaan aset dengan tepat, maka akan membuat seseorang mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut ke istilah. Istilah dalam manajemen keuangan secara umum. Berikut beberapa istilah manajemen keuangan dan artinya. Yang pertama, aktiva lancar, yaitu aset yang dimiliki oleh suatu bisnis yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dua, aktiva tetap, yaitu aset yang dimiliki oleh suatu bisnis dan tidak dapat dicairkan segera dalam bentuk tunai. Ketiga, arus kas, yaitu aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Yang keempat, pengembalian investasi, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh atas investasi yang dilakukan. Yang kelima, rasio utang, yaitu utang perusahaan pada rasio ekuitas. Yang keenam, belanja modal, yaitu biaya yang berkaitan dengan pembelian aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketujuh, beban operasional, yaitu biaya berkelanjutan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang kedelapan, margin laba kotor, yaitu rasio antara laba kotor dan pendapatan. Yang kesembilan, margin laba bersih, yaitu rasio antara laba bersih dan pendapatan. Yang terakhir, dividen, yaitu bagian laba suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan. Ini melibatkan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengendalian, penggalangan dana, audit keuangan, dan lain-lain. Sasarannya berkaitan dengan kelancaran arus kas, audit keuangan, alokasi modal yang jelas, keamanan finansial, dan manajemen laba. Ya. Prinsip pengelolaan keuangan meliputi konsistensi, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, standar akuntansi, pengelolaan, dan integritas.
Tertib mengelola keuangan antara lain melacak pengeluaran, membuat anggaran, meningkatkan tabungan, membayar tagihan tepat waktu, mengurangi pengeluaran berulang, memulai investasi, dan memelihara catatan akuntansi. Ruang lingkup manajemen keuangan berarti meliputi keputusan keuangan, investasi, dan manajemen aset. Beberapa istilah umum dalam manajemen keuangan berkaitan dengan operasi saat ini. Operasi tetap, arus kas, laba atas investasi, rasio utang, biaya modal, biaya operasional, margin kotor, laba bersih, dan dividen. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil PowerPoint kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Aurel, Dewi, dan Lukman izin pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.